Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Jumpa lagi bersama saya di channel Kabar Edukasi, channel yang memberikan informasi terkait tentang informasi aparatur sipil negara dan informasi edukasi lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengerjakan tryout soal seleksi P3K teknis terusus pada bagian administrasi perkantoran. Oke, namun sebelum kita masuk ke tryoutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk klik subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan. Oke, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Baik, untuk soal yang pertama. Oke, apa yang dimaksud dengan just in time atau JIT dalam konteks manajemen persediaan kantor? Apakah A, sistem yang memastikan barang diterima tepat pada saat diperlukan? B, metode penyimpanan barang berdasarkan abjad? Kemudian C, pengelolaan stok barang berdasarkan permintaan bulanan, ataukah D, sistem pengelolaan karyawan secara real time. Oke, silakan dijawab. Di sini kita diberikan kata kunci just in time. Sudah menemukan jawabannya? Oke. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 itu adalah opsi bagian A, yakni sistem yang memastikan bahwa barang diterima tepat pada saat diperlukan. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa JIT itu merupakan salah satu sistem manajemen yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah stok yang disimpan dengan menerima barang hanya ketika diperlukan. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Baik, dalam proses manajemen arsip elektronik, apa fungsi metadata dalam pengelolaan dokumen? Apakah A, menyediakan salinan dokumen, B, menyimpan informasi tambahan tentang dokumen, C, mengarsipkan dokumen sesuai dengan tanggalnya, ataukah D, menganalisis konten dari dokumen tersebut? Silakan. Jadi nomor 2 ini kita mulai membahas terkait tentang penerapan teknologi dalam pengelolaan dokumen perkantoran. Nah, di sini kita diberikan kata kunci yakni metadata. Apa jawabannya? Baik. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini yakni opsi bagian B. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa ternyata metadata itu berfungsi untuk memberikan informasi mengenai dokumen seperti tanggal pembuatan, penulis, dan kata kunci yang memudahkan pencarian nantinya. Oke, mudah bukan ya? Baik, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Baik, bagaimana sistem manajemen dokumen berbasis cloud itu meningkatkan efisiensi kolaborasi antar tim di perusahaan? Apakah A, mengurangi penggunaan kertas, atau B, menyediakan akses real time dan berbagi dokumen secara mudah? Opsi C, meningkatkan biaya operasional, ataukah D, memaksa pengguna perangkat keras tambahan? Oke, di sini jawabannya adalah opsi bagian D. Kenapa? Karena kita berbicara tentang cloud. Jadi cloud itu merupakan suatu uh, fungsi yang dapat kita gunakan, aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagi dokumen antar usernya. Sehingga antar divisi itu dapat mengerjakan atau mengakses dokumen secara real time dengan menggunakan sistem cloud tersebut. Oleh karena itu, jawaban nomor 3 adalah opsi bagian B. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Dalam konteks pengendalian internal, mengapa pemisahan tugas atau yang kita kenal sebagai
separation of the duties itu sangat penting dalam administrasi perkantoran. Apakah A untuk meningkatkan produktivitas, B untuk memastikan efisiensi kerja, C untuk mencegah penipuan dan kesalahan, atau KD untuk mengurangi biaya penggajian. Silakan dijawab. A, B, C, atau K, D. Sudah? Baik. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 4 ini itu adalah opsi bagian C. Jadi separation of duties atau pemisahan tugas dalam administrasi perkantoran itu memiliki peranan penting terutama untuk mencegah penipuan dan kesalahan. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa pemisahan tugas merupakan salah satu prinsip pengendalian internal yang bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan atau kecurangan dengan memastikan bahwa tidak ada satu orang yang memiliki kendali penuh atas semua aspek transaksi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Apa peran manajemen risiko dalam administrasi perkantoran modern? Apakah A. Mengidentifikasi dan memitigasi potensi ancaman yang dapat mengganggu operasi kantor, B. Mengelola alokasi sumber daya manusia, C. Mengurangi anggaran operasional, atau KD. Mengatur jadwal perjalanan dinas. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke manajemen risiko terkhusus pada bagian administrasi perkantoran modern. Oke, jadi apa perannya manajemen risiko, kawan-kawan sekalian? Apakah A, B, C, atau D? Sudah? Baik, jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi bagian A, yakni mengidentifikasi dan memitigasi potensi ancaman yang dapat mengganggu operasi kantor. Penjelasannya ini bahwa manajemen risiko itu atau risk management bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko dalam operasi kantor dan menetapkan tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak negatifnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Apa ini dimaksud dengan analisis SWOT dalam konteks pengelolaan kantor? Nah, saya rasa ini mudah ya, karena pasti materi tentang SWOT ini merupakan materi dasar yang harus kita pahami apabila kita berada dalam suatu kelembagaan. Maka pasti jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini yakni opsi bagian B, yakni analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu organisasi. Kita masuk ke soal nomor 7. Apa manfaat utama dari penerapan Total Quality Management atau kita singkat TQM dalam administrasi perkantoran? Apakah A. Menurunkan biaya produksi, B. Meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan internal, C. Mengurangi waktu pengerjaan proyek, ataukah D. Memperbesar skala organisasi? Silakan dijawab. Apakah A, B, C, ataukah D? Sudah? Baik, untuk soal nomor 7, jawaban yang tepat mengenai manfaat utama dari TQM adalah bagian B, yakni meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan internal. Kenapa? Karena TQM itu dia berfokus untuk meningkatkan kualitas dalam seluruh proses organisasi untuk mencapai kepuasan pelanggan yang lebih baik. Kita masuk ke soal nomor 8. Oke, bagaimana penggunaan BSG dalam administrasi kantor dapat membantu manajemen strategis? Apakah A. Mengukur performa keuangan semata saja, atau KB dapat mampu menyediakan analisis SWOT yang lebih komprehensif, C. Mengukur kinerja dari berbagai perspektif seperti keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembayaran organisasi, atau KD meningkatkan koordinasi antar departemen. Oke, kita punya kata kunci balance scorecard atau BSG. Bagaimana peranannya atau penggunaannya dalam manajemen strategis? Sudah temukan jawabannya? Oke, jadi nomor 8 itu
opsi yang tepat adalah opsi bagian C. Kenapa? Sebab BSC itu tujuannya untuk mengukur kinerja organisasi dari berbagai perspektif untuk memastikan keseimbangan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang, termasuk kayak keuangan, kepuasan pelanggan, internalisasi, dan pembelajaran organisasi. Kita masuk ke soal nomor 9. Mengapa penting untuk implementasi sistem keamanan informasi dalam administrasi perkantoran yang menggunakan data digital? Apakah A. Untuk meningkatkan waktu pemrosesan, B. Untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah dan memastikan kelangsungan bisnis, C. Untuk meningkatkan keuntungan perusahaan, atau D. Untuk mengurangi biaya operasional. Karena soal nomor 9 ini dia berbicara tentang keamanan, maka pasti jawaban yang tepat untuk soal nomor 9 ini adalah opsi bagian B, ya. Sebab kita tidak ingin orang luar tanda kutip itu mengambil data-data dari lembaga atau perusahaan kita nanti, sehingga perlu kita lindungi dengan menggunakan sistem keamanan informasi dalam administrasi perkantoran menggunakan data digital. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan pengendalian dokumen dalam administrasi mutu ISO 9001? Nah, ini teoretik sekali ya. Apakah penyimpanan semua dokumen di satu tempat? B. Memastikan bahwa dokumen yang digunakan adalah versi terbaru dan sesuai dengan standar. C. Penghapusan dokumen yang sudah tidak digunakan. Ataukah D. Pemindahan dokumen fisik ke format digital? Silakan dijawab, apakah opsi A, B, C, ataukah D? ISO 9001, yakni B, ya. Sebab dalam ISO 9001 itu dia memastikan bahwa semua dokumen yang digunakan dalam proses kerja adalah versi terbaru dan telah disetujui untuk digunakan. Nomor 11. Apa yang dimaksud dengan Six Sigma dalam konteks administrasi perkantoran? Ini teoritis lagi. Apakah A. Sistem untuk mengelola penggajian karyawan, B. Metodologi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan proses, ataukah C. Sistem penjadwalan karyawan, atau D. Alat untuk memantau keuangan perusahaan. Jadi Six Sigma itu dia berbicara tentang metodologi yang berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi dengan mengurangi variasi dan cacat dalam proses operasional. Oleh karenanya, jawaban nomor 11 itu adalah opsi bagian B. Selanjutnya kita masuk ke nomor 12. Bagaimana Lean Office dapat meningkatkan produktivitas administrasi perkantoran? Apakah dengan cara mengurangi jumlah karyawan, ataukah dengan cara menghilangkan kegiatan yang tidak menambah nilai sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi jam kerja, ataukah mempercepat proses penggajian? Lean Office. Jadi Lean Office itu merupakan suatu cara yang berfokus pada penghapusan pemborosan dalam proses administrasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jadi opsi B jawaban yang benar. Kita masuk soal nomor 13. Dalam pengolahan sistem arsip digital, apa fungsi dari version control? Oke, apa sih version control itu? Fungsinya apakah opsi A, B, C, ataukah D? Silakan dijawab. Sudah? Betul. Untuk soal nomor 13 ini, yang benar adalah opsi bagian B, menyimpan berbagai versi dokumen dan melacak perubahan yang dilakukan. Karena version control atau VC itu dia bertugas menyimpan riwayat perubahan dokumen dan memungkinkan pengguna untuk mengakses versi sebelumnya yang penting dalam kolaborasi tim nantinya. Nomor 14, apa yang dimaksud dengan outsourcing dalam administrasi perkantoran? Mudah ya, outsourcing. Jadi 14 ini jawabannya adalah A, merupakan pengalihan perubahan tugas atau fungsi kepada pihak ketiga untuk efisiensi biaya dan waktu.
Apa keuntungan utama dari workflow automation dalam administrasi perkantoran? Silakan dipilih apakah A, B, C, ataukah D. Baik, jadi untuk soal nomor 15 ini, keuntungan dari workflow automation itu adalah untuk mengotomatiskan proses administrasi rutin seperti persetujuan dokumen dan pemrosesan laporan untuk menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi. Jadi opsi yang tepat pada soal nomor 15 ini adalah opsi pada bagian B. Oke, kalau begitu sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.